Eh, Terima kasih teman-teman. Saya awali terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa ikafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman Albina Family yang insya Allah semoga dan senantiasa mendapatkan curahan karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang insya Allah penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dapat bersemuka di proyek terbaru dari Albina Family, yaitu Albina Project, yaitu kita membincangkan tentang kuantum, yaitu tadi sudah diprologi oleh Mas Ilham. Kita akan membincangkan satu kitab teman-teman, yaitu kitabnya ini saya beli di tahun 2006, tepatnya tanggal 1 bulan Maret ya, berarti sudah sekian belas tahun ya usia kitab ini. Ini berisi 1001 soal tentang Al-Qur'anul Karim ya. Jadi ini bisa dikatakan adalah ibaratnya mausu'ah. Bisa dikatakan poin-poin penting yang ada di dalam Al-Qur'an kemudian dijadikan dalam satu kitab ini. Meskipun kita banyak mengetahui ada beberapa kitab-kitab yang cetakannya tebal, yang kemudian menunjukkan tentang keagungan, kebaikan ataupun kebenaran dari Al-Quran itu sendiri. Tapi yang kita bahas adalah kita pilih satu ini karena sifatnya itu sangat mudah sekali, terdiri dari satu soal kemudian langsung ada jawabannya. Namun teman-teman, karena ini masih pertemuan pertama, kita memprologi saja kenapa kemudian kuantum ini muncul, teman-teman. Bukan karena mendasar kitab yang kita akan kita bahas, tetapi kita memiliki keinginan, kita memiliki niatan untuk semakin memperdalam Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita bagi seorang mukmin itu seperti apa. Karena kita tahu sebatas usia kita kapanpun juga, maka ilmu-ilmu Allah yang terangkum di dalam Al-Quran itu tidak akan pernah bisa kita selesaikan untuk kita fahami. Maka dengan menyisakan sekian umur kita, kenapa kemudian kita tidak memperdalami Al-Quran melalui tema-tema yang sifatnya mudah untuk kita fahami, mudah untuk kita mengerti, dan tentunya nanti kita berharap bisa kemudian kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka teman-teman, saya awali terlebih dahulu ya terkait dengan kuantum ini, yaitu kepanjangan dari Al-Quran adalah petunjuk umat. Saya ulangi lagi, Al-Quran adalah petunjuk umat. Maka saya awali dengan satu ayat. Mas Ilham, ada mushaf di sekitarannya yang terjemahan, Mas? Ada Ustadz, ada. Bisa dibacakan surat yang ke-35 ayat ke-32. Surat 35. Surat Fatir ayat ke-32. Ini ayat yang termasuk ayat yang mengena sekali, teman-teman. Tidak hanya dia menginformasikan ayat ini, tetapi ayat ini juga memberikan peringatan bagi kita, bagi seorang mukmin, seorang muslim yang memiliki Al-Quran. Sudah, Mas? Sudah. Ayat 32 ya Ustaz ya? Iya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Nah, teman-teman, surat Fatir ayat yang ke-32 menginformasikan dan juga memberikan sebuah ancaman.
tidak hanya sebatas informasi, tapi juga ancaman bagi kita yang memiliki Al-Quran. Apa itu? Ketika mereka kemudian mendapati karunia Al-Quran yang Allah berikan kepada kita, summa aurasna kitabal ladzina astafaina min ibadina, menariknya mereka yang memiliki Al-Quran, bahkan mereka yang sudah dipilih oleh Allah untuk memiliki Al-Quran, berarti ini hamba-hamba yang sudah terseleksi. Berarti namanya orang yang sudah terseleksi itu dia memiliki nilai lebih. Ya, edit value-nya tentunya lebih ternilai bagi mereka yang sudah lolos seleksi. Bahkan tidak hanya mereka memiliki nilai lebih, tetapi mereka kemudian mendapatkan Al-Quran. Maka di sini memiliki keistimewaan. Tetapi pertanyaannya, mereka yang memiliki nilai lebih dalam dirinya, mereka yang mendapatkan karunia, apakah terotomatiskan mereka itu kemudian mendapatkan kebaikan? Ternyata informasi dan ancaman dari ayat ini memberikan sebuah penjelasan, ternyata tidak otomatis, teman-teman. Bahkan pilihannya di situ agak-agak horor bagi kita. Apa itu? Diucapkan pertama kali bagi mereka yang memiliki Al-Quran itu terbagi menjadi 3 golongan. Dan menariknya yang disebutkan pertama kali itu adalah zalimul linafsi. Mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Zalim kepada diri mereka sendiri. Baru kemudian muqtasidun tengah-tengah. Baru kemudian sabiqum bil khairat biiznillah. Maka kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mempelajari Al-Quran. Nah, disinilah ayat ini tidak hanya sebatas informasi ataukah ancaman, tapi sebenarnya kita lihat ayat ini adalah untuk memotivasi kita. Untuk apa? Untuk kita kemudian sabiqum bil khairat. Untuk mempelajari apa sih yang menjadi sisi-sisi yang asik, sisi-sisi yang unik, sisi-sisi yang menarik untuk kita kulik dari pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Tentunya nanti kita akan melalui kitab ini ya teman-teman ya. Maka kembali lagi di surat Fatir ayat ke-32 ini saya sedikit korelasikan dengan kondisi kita saat ini teman-teman. Yaitu bulan Muharram. Ya, bulan Muharram itu di surat yang ke-9 ayat yang ke-36 Mas Ilham. Coba tuh bacakan surat yang ke-9 ayat ke-36. At-Taubah ya Ustaz ya? Iya, At-Taubah. Ayat yang ke-36 ini pesan Allah terkait dengan bulan Muharram, teman-teman. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ya, teman-teman, ini kita relevansikan ternyata Al-Quran itu selalu sesuai dengan kondisi-kondisi kita yang terkini. Karena sering saya sampaikan, Al-Quran ini adalah tuannya dari zaman. Ketika kita mengikuti zaman, maka kita mengikuti tren. Ketika kemudian kita ngetren, konsekuensinya adalah kita akan mengalami perubahan. Karena setiap mereka yang mengikuti zaman, pasti akan berubah. Dulunya tidak ada handphone, sekarang kemudian muncul ada handphone. Dulunya kemudian mobilnya tidak ada yang matic, sekarang kemudian bahkan lebih canggih lagi. Setiap kita mengikuti zaman, maka kita harus berubah. Menariknya Al-Quran tidak pernah berubah. 14 abad yang lalu terproduk Al-Quran, terwahyukan Al-Quran, sampai sekarang pun Al-Quran masih relevan untuk menjadi solusi-solusi dari problematika kehidupan kita. Maka sering saya sebutkan, Al-Quran ini adalah tuannya dari zaman. Tuannya dari zaman. Jadi zaman mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti zaman. Kalau Al-Quran mengikuti zaman, maka nanti isi-isi tafsiran Al-Quran bahkan bisa berubah sesuai dengan zaman. Padahal kita ketahui syariat kita tentunya sudah komprehensif, sudah holistik. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna dari segala aturan-aturan yang sudah Allah titahkan ataukah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kembali lagi teman-teman,
di surat At-Taubah, ya, di situ ada pesan yang sangat pas dengan kondisi kita saat ini di bulan Muharram. Ataukah nanti silakan teman-teman bertanya contoh korelasi mungkin apa yang kita alami saat ini, semisal ya, untuk menunjukkan Al-Quran itu relevansinya itu sangat kuat dengan apa yang kita alami saat ini. Teman-teman insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semisal tadi surat yang ke-9 At-Taubah ayat yang ke-36. Pesannya apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau menzolimi dirimu sendiri. Jangan engkau menzolimi dirimu sendiri. Masih ingat tadi? Kita sudah jadi hamba yang terpilih. Kita kemudian mendapatkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu kita butuhkan. Dan kita punya kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tetapi dengan itu kemudian tidak kita lakukan. Maka kata Allah, mereka adalah zolimul linafsi. Jadi pesannya sama teman-teman. Pesannya di surat Fatir ayat 32 dengan surat ke-9 ayat yang ke-36 itu ternyata sama. Apa? Jangan menzolimi diri kamu sendiri. Maka saya ajak teman-teman Albina Family, kita akan membahas kuantum ini untuk menunjukkan asiknya Al-Quran itu kemudian ketika kita bahas. Nanti secara diksi, secara ilmi, secara rasional, secara imania, dan lain sebagainya. Nanti bahkan secara sirah pun akan ada teman-teman. Jadi semisal ada pertanyaan, saya lupa di halaman keberapa, ada pertanyaan yang menyebutkan siapakah atau sebutkan nama-nama yang ada di dalam Al-Quran, nama-nama manusia yang ada di dalam Al-Quran. Di sini kemudian tersebutkan dan ayatnya surat keberapa, ayat keberapa. Berarti kita nanti masuk ke sirah. Nah, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu jadi prolog saya di kesempatan malam hari ini. Bahwasanya Al-Quran itu asik untuk kita kulik, karena hakikatnya ketika Al-Quran itu turun, itu membuat orang kafir Quraisy itu kemudian berubah menjadi sosok yang baik. Maka kita berharap semakin kita mendekatkan diri kita kepada ajaran-ajaran Allah melalui Al-Quran ini, kita berharap maka semakin hari semakin baik sisi kepribadian dan akhlak kita tentunya. Mas Ilham, itu sementara menjadi prolog dari yang ingin saya sampaikan, meskipun tentunya masih ada beberapa poin yang lain. Mungkin Mas Ilham bisa memancing teman-teman untuk bisa kita ngobrol, karena ini sifatnya juga masih di awal, teman-teman, kita saling berinteraktif, karena saya sedang berbicara dengan teman-teman Albina Family, bukan saya berbicara kepada teman-teman. Saya ulangi lagi, saya berbicara dengan teman-teman Albina Family, bukan saya berbicara kepada teman-teman. Karena kata dengan menunjukkan adanya interaksi antara satu dengan yang lain. Kalau kepada itu lebih pada kata instruksi. Maka saya menginginkan kuantum ini adalah ajang kita ngobrol untuk asiknya kita memperdalam, memaknai tentang Al-Quran itu untuk bisa kemudian kita aplikasikan, kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sementara itu mungkin ada pertanyaan dari Mas Ilham mungkin yang bisa kita Mas Ilham, kita relate-kan dengan kondisi saat ini misalnya Mas Ilham, atau ada yang lain teman-teman, silakan komen di kolom komentar ya. Ya baik Ustadz. Melanjutkan tadi Ustadz. Ustadz tadi kan bilang kalau Ustadz berbicara dengan kita, bukan berbicara kepada kita. Nah, kalau misalnya Al-Quran itu sendiri, itu Allah berbicara dengan kita atau Allah berbicara dengan kita Ustadz? Jadi kalau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, nanti pertanyaan pertama teman-teman ya, pertanyaan pertama di sini itu tentang apa makna wahyu. Saya sedikit open dulu. Nanti jawabannya Mas Ilham, itu Allah berbicara bisa dengan kita, bisa berbicara kepada kita. Ya, bisa kondisinya itu Allah berbicara kepada kita, bisa berbicara dengan kita. Maksudnya apa? Semisal ini dulu. Ada pertanyaan soal yang pertama teman-teman ya. Ma huwal wahyu. Apakah wahyu itu? Lalu kemudian dijawab, di sini adalah al-wahyu fil lugha maknahu al-i'lamu fi khafa'in bisur'atin.
Yang namanya wahyu itu artinya pemberian informasi dalam kondisi yang disembunyikan dan dalam waktu yang cepat. Itu wahyu. Maka ada pertanyaan kan, ini saya kira Mas Ilham baru mendapatkan arti wahyu. Mungkin sering mendapatkan, ya, didengar oleh telinga kita itu wahyu, bahkan teman kita namanya Wahyu. Ya kan? Tapi kalau ditanya apa makna dari namamu Wahyu, biasanya kita kebingungan. Kayak tadi pagi saya ngobrol dengan seorang remaja namanya Iqbal. Saya tanya, Mas, apa arti Iqbal? Dia ngatakan nggak tahu, Ustaz. Nah, ini kan sayang sekali teman-teman ya. Nah, di sini tuh wahyu, yang kita tahu itu wahyu itu dari Allah ke Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab, definisi secara etimologi itu Mas Ilham, teman-teman, itu lebih mengena, lebih makjeleb ketimbang istilah secara definisi secara istilah ataupun terminologi. Jadi definisi secara makna, secara bahasa itu lebih dalam ya ketimbang secara istilah ataupun terminologi. Semisal untuk zakat, az-zakah itu definisi secara bahasa artinya adalah yang tumbuh berkembang. Berarti filosofinya ketika kita mengeluarkan zakat kita, maka jangan khawatir teman-teman, akan tumbuh, akan berkembang alias nggak akan habis. Beda dengan definisi secara istilah. Definisi secara istilah namanya zakat itu harta yang dikeluarkan ketika sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Term and condition applied-nya itu sudah terpenuhi. Ada haul, ada kemudian nisabnya dan sebagainya. Tapi sekali lagi lebih nyaman secara definisi bahasa. Contoh yang berikutnya sholat. Ya, sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Secara bahasa. Secara istilah, aktivitas yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka mana yang lebih terasa? Definisi secara bahasa. Nah, di sini sama halnya teman-teman. Wahyu di sini dikatakan al-i'lamu fi khafa'in bisur'atin. Pemberitahuan, memberikan informasi dengan cara yang sembunyi, rahasia, tapi dengan cara yang cepat. Wah, ini kan jadi pertanyaan yang dalam. Kok bisa sembunyi dan cepat? Nah, ini ada maknanya teman-teman. Tapi kita keep dulu ya, biar teman-teman penasaran. Soalnya Mas Ilham pertanyaannya nggak dijawab dari tadi, nanti Mas Ilham penasaran ya. Iya Teman-teman, sih. jadi kalau Al-Quran itu teman-teman, Allah berbicara kepada kita dan berbicara dengan kita. Maksudnya apa? Tadi saya sampaikan, saya berbicara dengan teman-teman. Berarti adanya bahasa-bahasa di sini itu interaksi. Ada kita silang pendapat, kita kemudian tukar pendapat, beda wacana, ataupun yang lainnya. Tetapi kalau kita berbicara dengan, itu maka sifatnya lebih bukan informasi, tetapi instruksi. Nah, tentunya kita tahu Al-Quran ini juga domainnya itu adalah domain instruksi dari Allah kepada hambanya. Maka ketika itu sudah jadi domain instruksi, maka kita harus sami'na wa ata'na. Nggak kemudian kita berkeluh, nggak kemudian kita berkesah, kemudian kita memikirkan dengan logika-logika kita ataupun rasionalitas kita. Jangan teman-teman. Karena wilayah ini kami mendengar, kami taat. Itu ketika Allah berbicara secara kepada kita atau secara sepihak. Ya, satu arah dari Allah kepada hambanya. Ya, banyak ya teman-teman ya. Di dalam bahasa-bahasa Al-Quran itu yang istilahnya itu kalimat perintah. Ya, fi'il amr kalau dalam bahasa Arab. Diperintahkan aqimus sholah, wa atuz zakah, dan seterusnya. Maka Mas Ilham, Al-Quran itu Allah berbicara kepada kita. Tapi ada juga Allah berbicara dengan kita. Semisal kemudian ada ayat-ayat yang sifatnya kalimat tanya, bukan kalimat instruksi. Afala tatadabbarun. Kenapa kamu nggak mau mentadaburi Al-Quran? Ya. Kenapa kamu kemudian tidak berpikir? Kenapa kemudian kamu tidak memperhatikan? Nah, ini kan butuh jawaban, butuh respon dari kita. Maka teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ayat-ayat di Al-Quran itu tidak hanya bersifat informasi, tapi bahkan juga ada harapan-harapan. Semisal kalimat la'allakum tashkurun.
agar kamu bersyukur, atau yang populer di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Itu jangan titik di situ teman-teman. Kita masih perlu untuk apa itu? Ya, merespon harapan-harapan Allah. Jangan biarkan berhenti di situ. Saya masih ingat omongannya Al-Ustadz Habib Anis di Instagramnya ketika membincangkan tentang puasa Tasu'ah kemarin. Kata Habib Anis, Rasulullah bercita-cita mau berpuasa di tanggal 9. Mau berpuasa di tanggal 9. Tetapi kemudian qadarullah tidak kesampaian. Rasulullah bercita-cita mau berpuasa di tanggal 9. Maka kalimatnya menarik yang disampaikan oleh Habib Anis, mengatakan, maka waktunya bagi kita sebagai umatnya beliau yang mencintai beliau untuk melanjutkan cita-cita beliau berpuasa di tanggal 9 Muharram. Melanjutkan cita-cita, merespon harapan-harapan dari Rasulullah. Sama halnya teman-teman, ketika ada ayat-ayat yang kemudian menjadi harapannya Allah kepada kita, maka juga harus kita respon. Tidak hanya berhenti saat Allah berharap kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang bersyukur, lalu kemudian kita diam, tidak meresponnya. Jadi Al-Quran berbicara kepada umat Islam, ataupun umat secara keseluruhan, tetapi juga Al-Quran berbicara dengan umat manusia. Seperti itu Mas Ilham. Oh ya, jadi yang sifatnya kayak misalnya kita disuruh sholat dan ibadah kayak puasa dan lain-lain itu sifatnya berbicara kepada kita ya Ustaz ya. Kita nggak perlu mempertanyakan secara apa ya, kayak mendebat gitu ya Ustaz ya. Ya dilakukan gitu ya. Lakukan saja, insya Allah nanti janjinya Allah akan pasti muncul. Ya. Ya, teman-teman kalau nanti ada yang mau bertanya silakan aja langsung di open mic-nya, nggak apa-apa. Langsung interupsi juga tidak ada masalah ya Ustadz ya. Iya, silakan teman-teman, kita asik-asikan saja ngobrolin Al-Quran ini. Dalam artian kitab ini ya, bukan Al-Quran. Saya revisi kalimat saya tentang kitab ini, karena kitab ini memang nanti asik kita pelajari. Bahkan nanti ada kisah-kisah yang ini pernah saya obrolkan ke beberapa teman di Albina. Ternyata komentar mereka memang asik. Ada kisah-kisah tukar silang pendapat, kalimatannya dengan kalimat jawabnya itu dengan semuanya mengutip Al-Quran dan seterusnya. Jadi kisahnya ini tidak hanya berbicara yang ada di dalam Al-Quran, tetapi konteks sosial yang itu membincangkan tentang Al-Quran. Jadi ya sekali lagi kita ngobrolin kuantum ini dengan yang asik-asik saja ya teman-teman, nggak yang berat-berat, maksud saya seperti itu. Jadi kalau ada yang mau dikomen, monggo, mau di-sharingkan juga silahkan teman-teman. Yang pasti kita niatannya adalah untuk lebih mengenal Al-Quran itu seperti apa. Contoh ya, misalnya, ya gimana Mas Ilham? Ya tadi ada yang sempat komen Ustadz waktu saya sharing soal kuantum ini. Tanya Ustadz, kenapa kok petunjuk umat, kenapa tidak petunjuk Muslim? Gitu. Ini gitu ya. Dari teman-teman Albina Family. Apakah memang jadi teman-teman, ya, jawaban analoginya itu sebenarnya mudah, yaitu ketika Al-Quran itu turun, kita tahu turunnya pertama adalah di kota Mekah. Dan di kota Mekah dominasinya masih di kaum kafir Quraisy. Kaum Islam tidak memiliki kekuatan di situ ya. Dan itu bayangkan 13 tahun teman-teman. Al-Quran itu turun di kota Mekah atau yang kita kenal dengan Makkiyah. Atau kita lebih pahami nanti Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Karena nanti kan setelah hijrah Rasulullah kan kembali ke Mekah. Nanti ada ayat yang turun di kota Mekah tapi setelah hijrah. Nah, nanti para ulama berbeda pendapat apakah itu Makkiyah atau Madaniyah. Tetapi saya ikut pendapat yang namanya Madaniyah itu ayat yang turun setelah hijrah, meskipun turunnya di kota Mekah saat itu. Nah, kembali lagi 13 tahun teman-teman Al-Quran itu turun. Nah, segmentednya itu kepada siapa? Ya tentunya kepada kaum kafir Quraisy. Ya.
segmen diberikannya Al-Quran itu diturunkan itu untuk kemudian mendakwahi kaum Quraisy, bukan kaum muslim, karena kaum muslim cuma segelintir as-sabiqunal awalun itu. Maka ketika Al-Quran itu diberikan pertama kali, objek dakwahnya itu adalah orang-orang kafir. Maka keberkahan, kebaikan Al-Quran itu sebenarnya ternikmati oleh mereka yang kafir, bukan oleh kaum muslimin. Maka kembali lagi, kenapa kita katakan kuantum ini adalah Quran, adalah petunjuk untuk umat. Umat di sini sifatnya holistik, general, teman-teman. Rahmatan lil alamin lah. Jadi siapapun nanti akan bisa menikmati Al-Quran pada saat dia mendapatkan, dia menangkap, dia memahami hidayah dari Al-Quran itu sendiri. Maka sering kita dapati teman-teman, ini mungkin teman-teman kalau mau komen silakan, atau Mas Ilham mewakili. Semisal Mas, kalau secara mengenanya dalam hati Mas, Al-Quran itu lebih makjleb, lebih ternikmati sampai menitikkan air mata, itu kira-kira oleh seorang muslim yang membacanya, ataukah orang non-muslim yang kemudian mendapatkan hidayah dari Al-Quran? Kira-kira yang mana Mas? Yang begitu dalam banget rasakan sampai deep-nya, heart-nya itu. Biasanya sih non-muslim yang mendapatkan hidayah itu. Dan dia kemudian yang dia rasakan apa Mas? Kira-kira Mas Ilham pernah mungkin membayangkan ataukah mungkin pernah merasakan? Kalau yang saya pernah lihat ya, kisah-kisahnya itu ada yang mungkin sampai di hidupnya nggak pernah menemukan ketenangan gitu kan, dengar musik dan lain sebagainya, tiba-tiba dengar orang ngaji, tiba-tiba hatinya tenang gitu, sampai seperti apa ya kayak suara yang indah yang menenangkan gitu katanya gitu. Saya pernah lihat di YouTube gitu. Ya, ada kayak social experience gitu Mas ya. Ya. Ya, orang yang kemudian macam-macam ya di jalanan itu kemudian didengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, mereka langsung nyaman gitu, tenang dan sebagainya. Nah, ini kan berarti meneteskan air mata, Ustaz. Walaupun mereka tidak paham dan mungkin tidak langsung masuk Islam gitu. Iya. Berarti ini menunjukkan teman-teman, secara realitanya Al-Quran itu ternikmati oleh mereka yang tidak beragama Islam. Ya. Suatu saat saya pernah didatangi oleh sekitar 14 mahasiswa dari kampus Kristen. Kemudian kita ngobrol, saya sendiri dengan 14 mahasiswa-mahasiswi tersebut. Kita ngobrol. Menariknya ucapan dia waktu itu, saya disodori pertanyaan itu 28 pertanyaan. Dalam satu halaman gitu, satu lembar folio. Kemudian dikatakan, Pak Ustadz, tolong dijawab tidak menggunakan dalil, tetapi dijawab dengan logika. Karena kami tidak mempercayai Al-Quran, kata mereka. Lalu saya jawab, lah iya Mas, pasti saya jawab pakai logika. Tidak saya jawab pakai Al-Quran. Soalnya apa? Kalau kemudian Al-Quran itu difahami oleh teman-teman, saya yakin teman-teman pasti akan masuk Islam. Kenapa teman-teman? Untuk menikmati Al-Quran memang tidak menjadi sebuah kewajiban itu masuk Islam. Karena yang tadi di social experience di YouTube teman-teman bisa mendapati mungkin dengan bisa di searching gitu tentang nyamannya Al-Quran. Maka semuanya akan bisa menikmati. Maka kita buat general, kuantum itu adalah Quran adalah petunjuk untuk umat. Kita berharap saudara-saudara kita yang kemudian berbeda dengan keyakinan dengan kita juga akan bisa menikmati dari kenikmatan yang sudah Allah sajikan di dalam Al-Quran. Seperti itu, Mas Ilham. Ya, ini ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana kiatnya biar bisa menikmati Al-Quran? Dari kopi teman enak. Ya. Ya, berarti kita pelajari Al-Quran, pas kemudian ditemani dengan teman enak. Belajarnya di teman enak. Jadi begini teman-teman Albina Family, sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing.
Ya kalau saya paling enak itu suatu saat saya pernah ditanya oleh seseorang yang ingin menghafal Quran. Saya jawab, Mas, saya tidak punya kapasitas keilmuan menghafal Al-Quran karena saya sosok bukan orang yang hafid 30 juz, saya bilang. Nah kalau antum mau silahkan, tapi izinkan kalau hafalan itu sangat baik, tetapi letaknya adalah di sini. Letaknya di mana? Di hafalan. Terkadang mereka hanya berada di sini ataukah hanya sebatas di lisan, tapi kemudian belum turun ke dalam hati ataukah perasaan. Maka saya tawarkan kalau misalnya berkenan, silakan menghafal plus kemudian memahami apa yang ada di Al-Quran yang sesuai dengan yang disukai. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, saya kembalikan teman-teman apa yang disukai dalam kehidupan ini menurut teman-teman. Ada yang suka dengan hafalan, ya silakan. Nanti akan bisa menikmati kok bagi teman-teman yang suka menghafal. Tapi ada juga mungkin yang kesulitan. Akhirnya mereka menikmati Al-Quran hanya dengan mendengarkan, bahkan itu yang paling minim. Ya, mendengarkan salah satu murotal atau bacaan dari syekh-syekh yang ternama yang suaranya syahdu, penuh memberikan kenyamanan, ketenangan, bahkan menguatkan diri kita ini dengan gemetarnya diri ini karena mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Itu paling minim teman-teman. Menikmati Al-Quran dengan mendengarkan. Sudah paling minim itu. Kalau ditanya lagi Ustadz, apakah ada yang lebih minim lagi? Saya jawab ada teman-teman. Yang lebih minim lagi. Apa itu? Teman-teman berinteraksi dengan Al-Quran dengan hanya membawa Al-Quran saja. Apakah dibilang asik? Ya, awalnya mungkin tidak memberikan pengaruh teman-teman. Tapi lama-lama ketika teman-teman bisa merasakan faedahnya, manfaatnya, teman-teman pasti akan merasakan asik dengan Al-Quran. Ya, jadi itu kalau ditanya paling minim, paling pol-polannya itu cukup membawa Al-Quran kemanapun. Jadi ada mushaf kecil gitu yang kita bawa, kita taruh tas ataupun yang lainnya. Tentunya dengan menjaga adab-adab membawa Al-Quran ya teman-teman. Nah, tapi kalau secara idealitas saya, ya ini menurut saya teman-teman ya bisa subjektif. Saya pribadi itu lebih suka merasakan dalamnya Al-Quran, pemaknaan Al-Quran itu melalui kisah-kisah. Melalui kisah-kisah. Itu langsung langsung makjleb bagi saya karena memang saya suka mendeliverikan segala sesuatu itu dengan kisah. Semisal kalau saya ditanya kisah apa yang paling disukai dari Al-Quran, maka saya jawab surat Yusuf, surat yang ke-12. Kenapa kok suka dengan surat Yusuf? Karena bagi saya sangat relevan sekali dengan dunia dakwah saya di kalangan anak muda, kemudian di dunia keluarga, parenting, antara Nabi Yakub dengan putra-putranya yang lain yang cemburu, jealous, kemudian terkait dengan interaksi lawan jenis, semisal di kalangan pemuda pranikah, bagaimana Nabi Yusuf ini dan seterusnya. Maka saya sebut kisah Nabi Yusuf. Kalau ditanya lagi kisah apa? Saya jawab kisahnya Nabi Musa, mulai ketika lahir sampai kemudian Nabi Musa diusir dari tanah Mesir dan seterusnya. Jadi kalau saya ditanya bagaimana bisa menikmati Al-Quran, cari saja kisah-kisah yang menarik sesuai dengan kenyamanan kita untuk bisa kemudian kita nikmati. Kenapa? Karena hakikatnya semua fasilitas dari Al-Quran itu sebenarnya bisa dinikmati. Maka disinilah opsinya teman-teman menunjukkan Al-Quran itu benar-benar memberikan rahmat untuk siapapun juga. Bagi mereka yang suka story, maka Al-Quran ada menyajikan hal itu. Bagi teman-teman yang memiliki kekuatan dalam hafalan, maka silakan teman-teman mengambil sajian itu. Teman-teman yang suka hanya dengan mendengarkan saja, mungkin tersebab teman-teman masih mohon maaf belum bisa membaca, maka teman-teman silakan ambil opsi mendengarkan Al-Quran itu. Terserah pakai yang Sudes, Surem, kemudian Mishari Rosid, dan lain sebagainya. Kalau saya teman-teman ditanya oleh teman-teman suka yang mana, saya jawab Mishari Rosid. Tapi satu sisi juga kalau ditanya lagi saya suka Muhammad Jibril, Syekh dari Mesir, imam besar di Masjid Amru bin As. Nah itu diantara kita pasti memiliki ya karakter masing-masing lah. Maka sekali lagi semua yang disajikan oleh Allah di dalam Al-Quran semuanya bisa ternikmati. Maka paling awal adalah
disesuaikan dengan apa yang kita kemudian nyaman. Teman-teman mungkin biasanya mendengarkan musik misalnya, ya silakan kemudian ini kalau omongan saya ke murid-murid saya dulu ya. Kalau kamu suka mendengarkan lagu, cobalah diselipi di antara lagu itu kemudian murotal. Jadi ketika kamu naik sepeda motor, misalnya memakai itu, maka kan tiba-tiba kan akan terubah langsung ke murotal. Maka kamu akan merasakan nanti komparatif studinya. Lebih menenangkan yang mana? Mungkin asik-asiknya mungkin ke musik karena sudah terlalu sering, ya tahunan. Tetapi kalau nyamannya teman-teman, tenangnya, saya bisa menjamin Al-Quran lebih menenangkan. Nah, itu diantara beberapa opsi yang bisa saya jawab. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka dari kisah-kisahnya teman-teman. Wallahu a'lam seperti itu. Iya, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau langsung open audio atau bisa chat ya gitu. Oh iya, Mas Ilham. Assalamualaikum, mau izin bertanya Ustaz. Oh silakan Mas Harahap. Ya Ustaz. Iya Mas Harahap ya. Iya. Nggih Ustaz. Kan posisi di mana Mas? Mau tanya Ustaz. Ini di luar Ustaz, di warung. Oh. Ya. Ya silakan Mas. Mohon izin bertanya Ustaz ya. Kan tadi dijelaskan bahwa di Al-Quran itu mengandung semua apa yang kita perlukan gitu, mengandung apa semua yang manusia butuhkan gitu. Kalau misal manusia pengen ini itu ada di Al-Quran. Nah itu apakah Allah menyampaikan bahwa ini Al-Quran untukmu, semua yang kamu cari ada di sini. Itu apakah ada satu ayatnya di mana Allah menjelaskan itu? Ya. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham Harahap. Sama-sama namanya Mas Ilham ini ya. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayatnya Mas, sebelum saya sebutkan ya. Ada sebuah kisah yang melatar belakangi hal ini. Apa itu? Begini. Ayat ini secara redaksi mengatakan tidak ada kelalaian pun atau dengan bahasa bebasnya, semua yang dibutuhkan manusia itu sudah lengkap berada di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Tetapi secara redaksi, ayat ini kemudian disalahpahami oleh segelintir orang dengan paham yang salah. Apakah itu? Yaitu ada istilahnya itu ingkaru sunnah. Ada kelompok namanya yang mengingkari sunnah. Jadi dia tidak mau menganggap adanya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebab Al-Quran itu adalah firman Allah yang sudah sangat lengkap sekali sehingga tidak perlu mendapatkan penunjang, tidak perlu sebuah penunjang. Sehingga di sini mereka akhirnya mengingkari adanya sunnah itu. Dan itu saya alami sendiri Mas Harahap. Ketika dengan suatu kelompok, saya pernah ikut taklimnya, bahwasanya menyebutkan Al-Quran, kita cukup berpegangan dengan Al-Quran tanpa yang kemudian sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mengatakan Al-Quran itu sudah lengkap. Tidak ada yang perlu yang lainnya. Akhirnya sampai hadis pun itu dipermasalahkan. Karena memang hadis ini kan ada yang dari Rasulullah, ada yang dianggap bukan dari Rasulullah, bahkan ada hadis palsu dan lain sebagainya. Untuk keamanan-amanannya, maka kemudian menggunakan cukup dengan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu sudah sempurna dan paripurna. Ya. Nah, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbicara tentang hal ini,
Sebentar saya ingat-ingat. Ayatnya di surat Fusilat seingat saya. Bahwasanya tidak ada faroto, tidak ada yang teralpakan di dalam Al-Quran. Nanti sambil saya ingat ya teman-teman. Mas Harahap. Jadi memang ada 2 ayat seingat saya di dalam Al-Quran itu terkait dengan sesuatu kesempurnaan yang sudah Allah sajikan di dalam Al-Quran. Nanti coba ketika sudah ingat saya informasikan lagi ke Mas Harahap. Tapi yang pasti ayat ini tidak bisa kita pahami dengan hanya secara terjemahan sehingga memunculkan pendapat-pendapat yang kemudian meniadakan sarana-sarana penunjang dari Al-Quran karena Al-Quran sudah dianggap lengkap. Tidak, Al-Quran masih membutuhkan penunjang-penunjang sebagaimana fungsi hadis itu adalah satu bayanu takrir untuk menegaskan Al-Quran. Yang kedua, hadis itu adalah bayanu tafsir untuk menjelaskan secara detail ayat-ayat Al-Quran yang belum detail. Supaya apa? Supaya kesempurnaan itu kemudian muncul. Ya, sementara seperti itu Allahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, tadi kan memang Al-Quran itu sempurna ya. Terus apakah nanti juga akan dibahas di kitab ini kenapa sih kok Al-Quran itu turunnya itu nggak berurutan, Ustaz? Kayak lompat-lompat gitu, Ustaz. Iya, jadi teman-teman tentang turunnya Al-Quran itu tidak kemudian langsung satu terkodifikasikan, kemudian dia bertahap, bahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain bisa kemudian terlompat. Sebagaimana yang jamaah kita ketahui, yaitu di surat Al-Alaq, itu kan kita tahu yang kita hafal itu hanya ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah, karena terjadi perpindahan teman-teman, turunnya tidak langsung kemudian dalam satu surat Al-Alaq itu, tetapi hanya 5 ayat. Baru kemudian turun di lain waktu yang lainnya. Untuk apa? Tiada lain ini adalah untuk menegaskan perasaan kita bahwasanya ini loh Al-Quran, yang kemudian turunnya itu step by step-nya itu terasakan langsung. Baik itu bisa jadi tersebab karena kondisi-kondisi, kisah-kisah yang melatar belakangi seperti yang kita kenal kemudian asbabul nuzul, ataukah nanti ketika di soal yang ketiga seingat saya itu berbicara tentang bagaimana turunnya wahyu itu dengan mimpi. Nah, di sini berbicara mimpi teman-teman, ini agak berbeda dengan pola pikir kita saat ini. Semisal ya, ini tentang turunnya Al-Quran ya teman-teman. Saya nanya ke Mas Ilham, kira-kira Mas lebih objektifan mana Mas, melihat atau bermimpi? Melihat. Ya? Melihat, Ustaz. Melihat. Ya. Masa? Alasannya apa? Iya, langsung di depan, Ustaz, melihat. Masa? Beda teman-teman. Kalau melihat mungkin versi kita, logika kita itu objektif. Tetapi di dalam pembahasan-pembahasan pesantren atau pembahasan-pembahasan kitab itu yang mimpi, ru'yatul mukmin itu lebih objektif. Maka salah satu turunnya wahyu itu kan dengan mimpi. Nah, nanti mimpi itu lebih objektif daripada apa yang tampak. Loh kok bisa? Begini analoginya. Saya bermimpi. Dalam mimpi saya ini dalam artian pra tidurnya sudah sesuai dengan sunnah Rasul loh ya. Kemudian saya bermimpi saya mendapatkan kebaikan dari orang ini. Gitu ya. Saya bermimpi ketemu seorang fulan yang baik hati membantu saya gini-gini dalam mimpi. Nah, sedangkan di dalam hidup, semisal saya melihat Mas Ilham. Nah, ketika saya melihat Mas Ilham, maka muncul harapan-harapan saya. Nah, harapan saya ini yang membuat subjektif terhadap ketika saya melihat. Contoh, saya ini orang politik. Maka ketika saya melihat Mas Ilham dengan melihat ketua partai, kira-kira saya lebih wow yang mana, Mas? Ketua partai. Ketua partai. Maka saya melihat Mas Ilham yang baik, saya anggap wah ini nggak ada kebaikan ini. Saya melihatnya itu ke ketua partai. Kenapa? Karena saya punya harapan, saya punya kepentingan yang itu merubah dari objektif menjadi subjektif. Ya, saya semisal santri, maka saya melihat orang itu, orang baik itu antara orang partai atau kiai, Mas. Kira-kira yang mana? Santri ya, Ustaz ya. Kalau santri, ya, kiai. Kalau saya santri.
Kiai, Ustaz. Saya pasti lebih melihat adalah orang yang terbaik itu adalah kiai. Ya. Ya. Maka teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalau di dalam konsepsi kitab itu mimpi itu memiliki sesuatu yang lebih terasa. Maka nanti turunnya wahyu itu salah satu ketika Rasulullah kemudian bermimpi. Nah sekali lagi fungsinya kenapa kemudian ayat Al-Quran itu step by step tidak langsung kemudian turun dalam satu kitab, itu adalah untuk meneguhkan apa yang kita rasakan ketika kita mendapati Al-Quran itu. Memudahkan kita untuk memahami satu persatu. Kemudian untuk bisa kita nikmati ayat itu. Dan seterusnya. Suatu saat saya ditanya oleh seorang remaja, kenapa sih ini ada kaitannya dengan pertanyaan Mas Harap tadi, ingkarus sunnah. Dia nanya, kenapa sih Islam itu tidak hanya menggunakan satu dalil saja, yaitu Al-Quran. Kenapa kok masih menggunakan hadis gitu ya? Kenapa masih menggunakan hadis tidak hanya Al-Quran? Lalu kemudian saya jawab, karena ini yang nanya anak SMA, saya jawab dengan sederhana, Mas, Al-Quran yang tipis saja seperti ini nggak kamu baca, ya? Yang tipis seperti ini saja nggak kamu baca. Apalagi kalau kemudian hadis itu ditiadakan, kemudian digabungkan jadi satu. Al-Quran yang segini saja nggak kita baca. Sedangkan Sahih Bukhari segini, anggap saja segini 6 jilid. Kemudian Muslim juga kurang lebih segini. Kalau yang paling panjang yang saya miliki itu Imam Ahmad itu 24 jilid. Itu kalau kita gabungkan nggak ada hadis, cukup di Al-Quran saja, ya. Maka kemudian kalau kita tinggikan itu selebaran selebaran kamar misalnya. Kira-kira Mas Ilham. Gitu-gitu kira-kira dibaca apa enggak, Mas? Enggak, Ustaz. Apa? Enggak, ditumpuk aja. Iya. Jadi enggak akan dibaca teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak akan kita baca teman-teman. Kenapa enggak kita baca? Ya jelas-jelas begitu banyaknya, masa kemudian kita baca. Yang sedikit saja tidak kita baca, apalagi yang kemudian banyak kita baca. Oleh karenanya teman-teman insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara di sini, kenapa kok bertahap-tahap turunnya itu, sebagaimana kita lebih mudah untuk memahami jika sedikit demi sedikit, untuk lebih meneguhkan keimanan kita terhadap pesan-pesan Allah melalui ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu salah satu hikmahnya Mas Ilham, turunnya itu step by step untuk meneguhkan, lebih menekankan keyakinan dan untuk lebih mudah kemudian meresapinya. Kalau tadi ayatnya Mas Harahap itu surat yang ke-16, ayat yang ke-89. Ya, baru ingat ini. Tibyanan likulli syai', terjemahannya itu. Surat ke-16 An-Nahl ayat ke-89, Mas. An-Nahl ya, Ustaz ya. Wait a minute. Teman-teman kalau mau bertanya monggo silakan ya. 89. Iya. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Ya, wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa rahmatan wa huda wa busyra lil muslimin. Di situ disampaikan tibyanan likulli syai', yaitu menjelaskan segala sesuatu, teman-teman. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Iya, Al-Quran memang sudah menjelaskan segala sesuatu, tetapi tidak mendetailkan. Tidak pada wilayah teknis bagaimana ya pesan-pesan Allah di Al-Quran itu harus dipraktekkan. Dan itu adanya di dalam hadis. Maka perlunya ada sebuah hadis untuk menunjang Al-Quran itu sendiri. Jadi seperti itu, Mas Ilham dan juga Mas Harahap ya. Mas Harahap, Ustaz. Mas Harahap.
Jadi memang itu ya Ustaz ya. Jadi dari Al-Qur'an sendiri itu bisa banyak sekali ilmu-ilmu yang apa ya, didetailkan kembali melalui Al-Qur'an itu sendiri, termasuk ilmu-ilmu umum yang mungkin kalau ditelusuri maka sumbernya adalah di Al-Qur'an. Begitu ya Ustaz ya. Ya, tentunya segala sesuatu yang kita dapati itu pasti nanti akan refer to-nya itu kepada Al-Quran. Karena tadi Al-Quran menjadi pedoman, namanya pedoman, sifatnya aplikatif, informatif dan aplikatif untuk kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. The way of life kita tentunya adalah Al-Quran. Mau itu yang sifatnya ilmiah atau ijazi, mau itu sifatnya itu umum bukan spesifik agama, ataukah itu sifatnya ekonomi, politik dan lain sebagainya, ada semuanya tentunya di dalam Al-Quran. Maka itu menjadi referensi dalam bahasa dalam bahasa hadis Rasul itu hamilul Quran, Mas Ilham. Jadi hamilul Quran itu orang yang membawa Al-Quran. Bukan sekedar membawa, tetapi dia itu menjadikan Al-Quran itu referensi sebelum dia bertindak. Oke. Mereka yang politikus, ya kembali lagi dia harus melihat Al-Quran sebelum dia bertindak. Mereka dokter pun, tabib juga sama. Mereka yang ahli ibadah juga sama. Mereka yang ahli entrepreneur juga sama. Kembalinya kepada Al-Quran. Karena sifatnya itu tadi. Tibyanan likulli syai. Sebagaimana surat yang ke-16 ayat ke-89 tadi. Seperti itu Mas Ilham. Masya Allah. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Mbak Rahmita. Ustaz izin bertanya. Apakah benar jika wanita berhalangan tidak boleh menyentuh atau membaca Al-Quran? Tapi pernah saya bertanya, ada beberapa ustadz yang bilang diperbolehkan. Bagaimana ini Ustadz? Ya, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berbicara Al-Quran ini juga banyak perdebatannya ya teman-teman ya. Gak kayak fikih saja. Tetapi Al-Quran ini juga banyak perdebatannya. Ya kita harus legowo, kita harus membuka wawasan terkait dengan perdebatan ataupun silang pendapat terkait dengan wacana-wacana yang muncul di antara perbedaan pendapat para ulama tafsir. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang ya hal-hal yang menunjukkan keagungan Al-Quran itu banyak sudut pandang perbedaannya. Semisal konteks misalnya ini mencium Al-Quran. Ya, Mas Ilham kalau habis baca Al-Quran itu Al-Quran dicium apa tidak, Mas? Dicium. Dicium. Ya, seperti itu, dicium teman-teman. Itu ada juga pendapatnya dari teman-teman yang lain mengatakan itu tidak pernah dicontohkan di dalam para sahabat tentunya ya. Sedangkan kita tahu. Ya jadi guru ngaji. Gimana? Ya jadi guru ngaji waktu TPA. Gitu ya, Mas. Ya. Jadi apa sanatnya itu ke guru ngaji ya, Mas ya? Nggak tahu asal mulanya gimana. Baik, itu pun berbeda ya teman-teman ya. Ataukah yang menempelkan ayat-ayat Al-Quran gitu ya, itu pun menjadi polemik di dalam perbedaan pendapat. Dan sama halnya ketika kita mengagungkan Al-Quran dengan kemudian membaca, ya, maka la yamassuhu ilal mutahharun, janganlah ya engkau pegang Al-Quran itu, atau yang memegang Al-Quran itu hanya bagi mereka yang kemudian suci. Akhirnya di sini para ulama-ulama fikih khususnya berbeda pendapat terkait bagi seorang perempuan yang kondisinya tidak suci kemudian membaca Al-Quran. Nah, satu polemiknya itu dimulai dari diksi la yamassuhu, jangan engkau pegang. Jangan engkau pegang. Maka secara diksi bagi pendapat yang sangat literlek banget, maka memegang itu juga termasuk membaca. Memegang itu termasuk adalah step awal membaca. Maka kalau awalnya nggak boleh, apalagi kemudian berikutnya. Ya, sebagaimana kalimat la taqrabu zina. Ya, di surat yang ke-17 ayat ke-32 itu. Jangan engkau mendekati zina. Maka sebenarnya yang diharamkan banget ya zina itu. Tetapi gara-gara kemudian dikatakan jangan mendekati saja, maka step awalnya saja dilarang, apalagi next-nya. Yang tentunya lebih besar hukumnya.
Nah, jadi kalimat janganlah mereka yang memegang Al-Quran itu adalah mereka yang memegang Al-Quran itu adalah yang suci. Dengan teman-teman akhwat yang kondisinya haid, maka kondisinya kan kotor ya, teman-teman. Maka pada posisi itu para ulama yang pertama sudut pandangnya itu adalah ini memang tidak diperbolehkan untuk dibaca. Ya, sekali lagi tidak dimungkinkan untuk dibaca karena awalnya saja nggak diperbolehkan apalagi membacanya. Tadi kan pertanyaannya membaca ya Mas ya, bukan memegang ya? Membaca. Ya. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan boleh sebenarnya membaca asal kemudian kita tidak memegang karena istilah di situ penggunaan kalimat redaksionalnya secara linguistiknya kalimatnya jelas, jangan dipegang. Maka boleh kemudian dibaca. Nah, jadi sudut pandangnya saja teman-teman di antara para ulama di sini. Memegang itu pra dari membaca ataukah saklek dengan istilah memegang saja yang nggak dibolehkan. Sedangkan membaca boleh. Apa alasan yang kedua membaca boleh? Ya karena yang namanya membaca Al-Quran, semuanya orang boleh membaca Al-Quran, yang dilarang cuma satu, yang tegas dalilnya yaitu di dalam kamar mandi. Kita mengucapkan lafal-lafal Allah itu yang kemudian terharamkan ketika kita berada di dalam kamar mandi. Sedangkan kondisi yang lain sifatnya kemudian bebas karena kita sebatas membaca. Maka di sini kemudian di antara teman-teman yang sedang berusaha untuk menghafal Al-Quran, kebanyakan ketika saya tanya mengikuti pendapat yang kedua. Ya, karena mau nggak mau kan mereka menghafal Al-Quran membaca. Ya. Nah, kalau 7 hari, mohon maaf, haid 7 hari, berarti kan mereka nggak bisa murojaah. Oh iya, nanti ya hilang. Kan? Ya, nanti hilang, bos. Mas Ilham pernah merasakan kayaknya hilang hafalannya ini. Hilangan hafalan. Jadi silakan teman-teman mau yang mana, mau diikuti pendapat, mau yang pertama atau kedua, saya rasa ya setiap ulama-ulamanya memiliki alasan dan argumen yang didasari dengan hujah-hujah yang bisa kita akui dan kita percayai. Jadi silakan teman-teman mengambil yang mana, itu menjadi sebuah pilihan bagi teman-teman karena saya mengatakan itu yang benar memang kedua hal pendapat tersebut. Seperti itu Mas Ilham. Ya, semoga menjawab ya. Jadi persamanya tadi underline-nya adalah tidak boleh memegang ya Ustaz ya. Jadi kalau membaca sepakat masih boleh. Ya, ini ada lagi Ustaz pertanyaan dari Mbak Ai. Namanya Ai. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, menyambung pembahasan tentang mimpi. Apakah kalau manusia biasa itu bisa dapat petunjuk dari Allah melalui mimpi juga? Saya jawab bisa teman-teman. Jadi tidak hanya mimpi dalam kondisi tidak sadar, bahkan prasangka seorang mukmin itu kita harus hati-hati akan kebenarannya. Ini ucapan Rasulullah kepada sahabat yaitu saya lupa Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan ya. Maka hati-hatilah ikhdar, hati-hatilah dengan ru'yatul mukmin. Kenapa? Karena prasangka-prasangka seorang mukmin itu benar adanya. Itu dalam kondisi sadar ya teman-teman. Maksudnya tidak tidur. Nah, sedang saat tidur, ya itu bisa jadi juga pesannya Allah melalui mimpi. Sebagaimana yang jamak kita ketahui itu kan saat kita mengharap jawaban Allah untuk sebuah prosesi ibadah kita yang bernama sholat istikharah. Kita berharap kemudian Allah mengabulkan ataupun memberikan respon jawaban melalui mimpi saat kita selepas ataupun setelah melakukan sholat istikharah. Apakah mimpi itu memang jawaban dari Allah atau respon dari Allah? Saya jawab iya, tapi tentunya itu opsi terakhir teman-teman. Ini dalam konteks sholat istikharah. Ya, konteks apa yang terakhir lah, opsi terakhir. Yang pertama itu ya kemantapan hati, kemudahan, baru kemudian yang terakhir itu adalah ya mimpi lah untuk jawaban istikharah itu sendiri. Jadi bisa teman-teman Allah menitipkan jawaban Allah itu ini loh yang terbaik itu melalui mimpi. Maka tadi saya katakan mimpi itu sebenarnya lebih objektif ya ketimbang kemudian kita menilai secara personal yang kita lihat langsung
tapi karena ada pengaruh tendensi, kepentingan, ada pengaruh harapan, akhirnya ya agak-agak subjektif. Ya, kayak saya misalnya, mungkin saya melihat ada perempuan yang kemudian pakai pakaian tidak sopan, kemudian naik sepeda motor kenceng gitu ya. Maka saya komentarkan negatif ya Mas Ilham. Itu kok perempuan kok pakaiannya kayak gitu. Tapi beda kalau ternyata saya tahu perempuan itu misalnya adalah keponakan saya. Nah, akhirnya saya tidak berani mengomentari lebih lanjut. Kenapa? Karena ada tendensinya itu keponakan saya. Itulah kalau kita dalam hidup itu, subjektivisme kita itu semakin tinggi karena terpengaruhi oleh kepentingan, ikatan kita, ataukah harapan-harapan kita. Maka kembali lagi, melalui sarana mimpi itulah Allah memberikan kesempatan untuk sebuah penilaian yang sifatnya lebih objektif daripada saat kita melihat secara panca indera kita dalam kesadaran kita. Jadi bisa Mbak untuk Allah memberikan jawaban melalui mimpi insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya, tentunya mimpi itu juga ini ya Ustadz ya, sebelum tidurnya juga harus punya ritual yang memang sesuai sunnah ya Ustadz ya. Biar mimpinya itu nggak datang dari setan atau bagaimana gitu. Iya, karena kan mimpi dalam sabda insan mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi 3 kategorinya. Satu memang itu dari Allah, sebuah jawaban-jawaban respon Allah terhadap apa yang diharapkan oleh hambanya, apa yang menjadi kebaikan bagi hambanya. Yang kedua, ini bisa jadi hanya memang bunga-bunga rampai dalam tidur, ya, hanya apa ya, hanya penghias tidur gitu ya. Penghias tidur kayak lagi kangen sama siapa gitu, akhirnya mimpi gitu. Nah, saya nggak berbicara kangen ya, Mas. Saya berbicara harapan. Itu pengalaman atau pengetahuan Mas Ilham? Nah, itu dia. Nah, ini. Ya, misal kayak istri saya dulu itu tiba-tiba mimpi ke Jepang gitu ya. Mimpi. Ditanya istri, apakah ini apa bunga mimpi? Saya jawab, ya mungkin bisa bunga mimpi karena kita nggak punya harapan ke sana. Tapi ya saya bilang, sunahnya Rasul itu kalau mimpimu bagus, kisahkan. Mimpimu jelek, ya kamu jangan kisahkan. Kenapa harus dikisahkan? Karena sunahnya nanti dibantu untuk mengamini. Akhirnya saya bantu ngamini, Mas. Dan istri itu mimpinya itu 3 kali dalam sepekan kalau nggak salah mimpi ke Jepang. Ya saya cuma mengamini ya semoga suatu saat Bunda ke Jepang gitu. Ya kok qadarullah ke Jepang, Mas. Tetapi cuma saya yang berangkat. Istri yang mimpi, saya yang berangkat. Yang berangkat yang mengamini ya Ustaz ya. Iya, yang mengamini. Maka teman-teman kalau dikisahkan sama teman jangan, Mas Ilham, aku kemarin ke sini loh. Nah, nggak usah bete. Kok enak kamu ya mimpi gitu. Aku nggak mimpi. Bisa jadi yang mengamini yang berangkat. Ini baru saja. Jadi kalau dengar kabar baik itu selalu harus diamini ya Ustaz ya. Iya. Ini kemarin istri mimpi waktu saya bangunkan, ayah kok bangunin sih ya? Emang kenapa? Lagi mimpi ya, lagi jalan-jalan ke luar negeri. Saya tanya, emang kemana? Ke USA. Saya bilang, amin. Semoga Bunda ke USA. Dalam hati saya, semoga saya juga bisa ke USA. Amin. Nah, saya amini juga Ustaz. Ya Ustaz, ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Nuri Wijayanti ini. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Tadi dijelaskan Al-Quran sumber pokok dari pedoman hidup. Tapi mengapa Islam terdiri dari beberapa manhaj? Jadi gini teman-teman, kalau saya jawab dengan logika, ya namanya kalimat-kalimat Al-Quran itu kan memang mutawatir ya. Itu dalam artian secara sanad, secara riwayat, jalur periwayatannya itu kan langsung dari Allah ke Rasulullah melalui wasilah malaikat Jibril. Ya, maka di situ makhluk goibnya Allah adalah malaikat Jibril. Goib, makhluk goib, bukan makhluk nyata. Maka karena itu kalimat-kalimat Allah, bahasa-bahasa Allah, maka gara-gara itu bahasa Allah, kita manusia itu tidak bisa langsung bisa memahami secara 100% apa yang dimaksud. Ya, tidak bisa. Bahkan Rasulullah pertama kali kan karena kondisi umi, ma'ana bikori. Bacanya saja tidak bisa, apalagi kemudian memahami. Karena kita ketahui redaksi bahasa Al-Quran itu adalah kesusastraan dalam bahasa Inggris dengan level yang paling tertinggi. Saya ulangi lagi, dengan level yang paling tertinggi, teman-teman. Ya. Kok bisa? Ya. Grammatical bahasa Arab
itu grammatical yang kemudian bisa jadi itu yang paling bagus secara struktur bahasa Arab. Tapi ketika Al-Quran berbicara, ternyata gramaticalnya salah, Al-Quran itu. Bukan Al-Quran disalahkan, tetapi grammatical bahasa Arab yang nggak usah dipakai. Sampai segitunya teman-teman. Ya, nanti akan ada pembahasan sendiri terkait dengan redaksi. Kita akan mulai di pertemuan berikutnya insya Allah. Maka, jadi teman-teman, karena bahasanya ini adalah bahasa komunikasi Allah, maka yang tahu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah tahu, maka Rasulullah yang kemudian menjabarkan ini kepada para sahabat. Nah, ketika Rasulullah menjabarkan ini kepada para sahabat, otomatis nanti delivery-nya Rasulullah, mention-nya Rasulullah itu kemudian bisa karena kondisi bisa berubah. Sehingga tangkapan para sahabat pun bisa berubah juga, teman-teman. Kenapa? Karena memang kondisinya ya banyaklah. Semisal pemahaman quru. Ya, quru itu salah satu quru yaitu 3 kali suci. Orang yang nikah kemudian menjanda kemudian mau nikah lagi gitu ya, maka 3 kali suci. Tapi yang dimaksud quru di sini para sahabat Ibnu Abbas mengatakan itu suci. Maksudnya suci tidak haid ya. Jadi startnya hitungannya itu suci. Tetapi ulama yang lain, sahabat yang lain, semisal Abdullah bin Umar itu mengatakan bukan suci, itu adalah waktu kotornya, waktu haidnya, itu dimulai dihitung. Nah, di sini para sahabat saja teman-teman, sudah satu kata saja itu sudah berbeda. Apalagi ketika itu semakin menyebar ke tabiin kemudian kepada imam-imam sampai kita saat ini, akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Yang paling mudah lah, dalam konteks saat ini saya nanya Mas Ilham, mungkin ini tadi setelah maghrib saya sempat berdiskusi dengan seorang remaja. Dia bertanya gini, Ustadz boleh nggak besok tanggal 1 Muharram saya puasa? 1 Muharram. 11 Muharram, sorry 11 Muharram. Yeah. Boleh nggak saya puasa? Saya jawab boleh Mas. Karena diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, selisihilah puasanya Yahudi yang tanggal 10. Jadi silakan kamu puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Boleh, kata Ibnu Abbas. Tetapi kalau saya katakan ke anak muda tadi itu, saran saya Mas, jangan. Loh kenapa? Karena di dalam hadis yang lain, Rasulullah begitu jelasnya menyampaikan yang dimaksud menyelisihi itu adalah dengan tanggal 9. Sebelumnya. Langsung tertulis 9 kata Rasulullah. Nanti aku akan berpuasa tahun depan 9. Loh kok bisa berbeda antara Abu Musa al-Asy'ari dengan Ibnu Abbas? Padahal ini sama-sama sahabat Rasul. Karena bisa jadi yang saya pahami dari hadis ini, saat Rasulullah menyampaikan yang sifatnya umum kepada Ibnu Abbas, ini kondisinya saat itu kondisi yang memang tidak memerlukan detail. Ya, masih umum. Wahai Ibnu Abbas, jangan engkau tiru puasanya Yahudi yang hanya tanggal 10. Maka engkau boleh puasanya itu sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Tetapi kemudian di lain waktu ketika bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah kemudian lebih detail. Yang saya inginkan itu tanggal 9, bukan tanggal 11. Nah, apakah boleh berpuasa tanggal 11? Boleh teman-teman, karena ada pendapatnya Ibnu Abbas. Nah, cuma besok, ini kalau besok kondisi kita besok hari Jumat. Nah, hari Jumat itu ada kekuatan juga, hari Jumat, hari raya, kita tidak diperkenankan, tidak dianjurkan untuk berpuasa. Nah, maka secara kekuatannya, saya mengatakan lebih kuatan hari Jumat. Maka saya sampaikan kepada pemuda tadi, ya kalau pendapat yang saya ikuti, karena lebih kuat hari Jumat tidak dianjurkan berpuasa, mendingan tidak berpuasa. Karena antum sudah berpuasa juga di puasa Asyura. Jadi sampai segitunya teman-teman, sesama sahabat itu berbeda. Jadi sangat dimaklumi sekali Al-Quran pun, karena itu bahasanya Allah, juga tentunya masih tidak bisa dipahami secara kesempurnaan oleh para sahabat-sahabat, kecuali tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memahami dengan sempurna. Allahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Ini ada lagi satu pertanyaan. Mungkin ini terakhir. Ya, terakhir, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa tadi? Ya, ini Adik mau bertanya.
Pak Ustadz. Bilang mau tanya. Oh, Mas Oh. Azril. Kaget. Azrel. Besok Ustadz traktir kopi ya, kalau minum kopi. Terima kasih. Masih. Sama-sama. Oh, sudah minum susu. Susu campur kopi enak itu. Ya Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Ustaz, benarkah bahwa kita tidak wajib mengikuti suatu organisasi Islam? Karena terkadang organisasi sekarang tidak mewakili bagaimana Islam yang sesungguhnya. Ya. Dilematis menjawab ini teman-teman karena yang dimaksud dengan organisasi ini yang mana ya. Karena harus kita lebih spesifikkan tentunya. Kalau organisasi yang umum kita ketahui, bagi saya itu no problem untuk kita ikutin. Kenapa? Karena kita ini orang yang awam, teman-teman. Kalau kita benar-benar ingin melaksanakan Islam secara kafah, jujur saja, kita pasti akan kesulitan karena keawaman pemahaman kita. Belum lagi kalau nanti kemudian kita menemukan sudut pandang yang berbeda. Akhirnya kita kebingungan untuk memilih mana yang kemudian kita pakai dalam kehidupan ini. Maka wilayah-wilayah organisasi yang resmi ataupun saya ambil saja keterwakilannya itu yang besar di Indonesia dan diakui oleh bangsa kita ini, bagi saya itu tidak ada masalah untuk kita ikutin. Cuma menjadi pertanyaan itu apakah dijadikan sisi fanatisme ataukah hanya dijadikan sisi wasilah. Kalau itu dijadikan fanatisme, bagi saya itulah kesalahan saat ini. Tapi kalau organisasi itu dijadikan wasilah untuk berdakwah, untuk i'lan li kalimatillah, itu tentunya lebih juga bagus. Karena kita bisa mendapati sisi-sisi yang itu nyaman karena sudah terstruktur, pendapatnya yang terikuti yang ini, sudah ada kalau istilahnya dalam bahasa hadis sudah ada fikih itu ada tarjihnya, ada kemudian bahsul masailnya. Jadi kita datang di sana, kita ikut, itu sudah dapat ibaratnya itu fatwanya. Bukan kemudian pembahasan fikihnya yang jelimet, bin ruwet dan lain sebagainya. Ya, belum lagi kemudian nanti koneksinya dan lain sebagainya, itu tentunya mereka lebih memiliki karena sudah besar. Maka teman-teman jangan digeneralisir terkait dengan wilayah-wilayah yang sifatnya itu terpengaruhi oleh kondisi-kondisi yang subjektivitasnya itu tinggi, ya. Apalagi kalau terkait dengan wacana-wacana yang seperti ini. Jadi saya katakan boleh-boleh saja, sah-sah saja bagi kita mengikuti organisasi-organisasi Islam yang itu kemudian satu sudah kita kenal dengan baik, sudah besar ya dan diakui oleh negara kita. Beda kalau kemudian organisasi itu kemudian masih banyak memunculkan kalimat tanya di dalam diri kita ataupun di dalam wawasan-wawasan kebangsaan kita yang dikaitkan dengan agama kita. Ya sebagaimana semisal terkait dengan organisasi dulu ya, zaman dulu waktu saya masih mondok itu ada istilahnya Darul Hadis, Lemkari, kemudian macam-macam ya teman-teman. Jadi itu silakan kemudian kita ibaratnya kita bahas lebih dalam lagi apakah kita cocok untuk ikut ataukah kemudian cocok untuk tidak ikut. Jadi seperti itu kurang lebih komentar saya terkait dengan pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi pada prinsipnya itu agama Islam itu harus di atas dari organisasi ya Ustaz ya. Iya tentunya. Organisasi itu tuh cuma sarana kita untuk lebih mendekatkan ukhuwah dan berdakwah. Itu ya Ustaz ya. Setuju ya, Mas. Setuju ya. Ya sama seperti Albina ini yang memang ingin sekali untuk lebih berukhuwah dengan Albina Family semuanya. Nanti insya Allah kita juga akan ada proyek terbaru lainnya. Nanti akan ada insya Allah hari Sabtu akan ada kafah kajian fikih hadis. Nanti bagaimana nanti silakan lihat di update-nya di Instagram. Kemudian kajian kalam masih tetap akan ada. Nanti juga insya Allah juga akan ada beberapa program baru lainnya. Silakan tunggu saja update-nya di Albina Project. Ya, untuk terakhir Ustadz, mungkin bisa ditutup dengan doa dan insya Allah nanti kita ketemu lagi di kuantum berikutnya dengan pembahasan yang mulai dari pembahasan yang pertama. Monggo Ustadz.
Ya, baik teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih obrolan prolog kita dalam pembahasan 1000 soal wa soal anil Qur'anil Karim yang dikarang oleh Muhammad Abdullah Khairuddin, salah satu ulama di Mesir. Insya Allah ini menjadi prolog untuk kita tunjukkan kita membahas Al-Quran itu insya Allah asik teman-teman. Apalagi nanti berurutan. Seperti soal pertama, apakah yang disebut dengan wahyu? Kemudian soal yang kedua, bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah? Soal yang ketiga, bagaimana turunnya malaikat Jibril saat menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah? Kemudian bagaimana dalil terkait dengan dua keadaan tersebut dan seterusnya. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Maka teman-teman kita bermunajat kepada Allah, berharap niatan kita untuk memperdalam ilmu-ilmu Allah ini, khususnya ilmu Al-Quran, penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ya Allah, ahyina bil Qur'an wa amitna bil Qur'an wa khsyurna yaumal qiyamati tahta zillil Qur'an. Wa akhiru ya Allah da'wana Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.